Meiosis ialah proses pembelahan sel untuk menghasilkan 4 sel haploid. Setiap anakan sel yang terbentuk akan memiliki jumlah kromosom setengah daripada sel indukannya. Dalam manusia, proses meiosis berlaku pada testis dan ovarium. Oke, mari kita lanjut ke tahapan-tahapan meiosis 1. Profase 1. Nah, pada profase 1 ini akan sedikit lebih ribet daripada tahap-tahap meiosis yang lain karena di tahap profase 1 ini terbagi menjadi 5 lagi, yang ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Pada tahap pertama yaitu leptoten, kromatin itu akan berubah menjadi kromosom. Nah, setiap kromosom itu terdiri dari 2 kromatid yang berbeda. Nah, lanjut ke tahap kedua yaitu zigoten. Pada tahap ini, kromosom-kromosom homolog akan berdekatan dengan pasangan masing-masing. Proses ini yang disebut sebagai sinapsis. Nah, akan lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap pakiten. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal dari induk yang berbeda, yakni satu dari indukan jantan dan satu lagi dari indukan betina. Yang warna biru kita akan sebut sebagai indukan jantan dan yang merah sebagai indukan betina. Nah, setiap pasang itu terdiri dari 4 kromatid yang disebut sebagai bivalen atau tetrad. Selanjutnya akan lanjut ke tahap diploten. Pada tahap ini, kromosom homolog saling mendekatan sehingga terbentuk pelekatan yang disebut sebagai pindah silang. Tampak dari kromatid bersilangan itu disebut kiasma. Nah, di persilangan ini, kromosom indukan jantan akan memiliki setengah daripada informasi genetik yang betina dan yang betina akan memiliki setengah dari informasi genetik yang jantan. Dan dari mereka akan terbentuk variasi pada sebuah populasi yang lebih baru. Nah, selanjutnya di tahap diakinesis ini, kromosom sudah mulai terbentuk. Nukleus dan membran nukleus itu akan menghilang. Nah, kemudian akan muncul sepasang sentriol untuk menyebarkan benang-benang spindle. Lalu, kromosomnya itu akan bergerak ke ekuator atau garis tengah. Nah, sampai di sini belum selesai. Masih ada tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Metafase 1. Pada saat ini, masing-masing kromosom masih berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Anafase 1. Di sini, kromosom homolog akan ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan. Telofase 1. Nah, di fase ini, kromosom telah menuju ke kutub masing-masing. Setiap kutub memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Benang-benang spindle juga mulai menghilang. Lalu, membran nukleus juga sudah mulai terbentuk. Kemudian akan terjadi sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, setelah ini akan lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2. Nah, di meiosis 2, di tahap profase 2, ini akan memakai hasil daripada telofase 1. Kemudian, membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Dan benang spindle muncul. Kromosom bergerak ke arah tengah. Kemudian, metafase 2. Setiap kromosom haploid atau berisi 2 kromatid akan berjejer di bidang ekuator. Salah satu ujungnya akan melekat pada sentromer. Anafase 2. Spindle mulai membagi mereka. Spindle akan menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid akan bergerak menuju kutub yang berbeda dan membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Pada saat di kutub, kromatid berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan nukleus baru akan terbentuk dan inti haploid terbentuk.
Kemudian akan terjadi sitokinesis seperti tahap sebelumnya, sehingga akan terbentuk 4 sel anakan haploid. 4 sel haploid ini yang akan menjadi gamet nantinya.